Erin ya. Erin tadi bertanya di sini. Turunan fungsi invers. Ingat, kita ulang teoremanya. Turunan fungsi invers. Misalkan fungsi f monoton murni berarti monoton naik atau monoton turun, dan mempunyai turunan. Ada suara back sound abaikan. Mempunyai turunan pada selang I, jika f aksen x tidak sama dengan 0, turunannya syaratnya tidak sama dengan 0, turunan pertamanya f, maka f inverse juga dapat diturunkan di y sama dengan fx. Dan turunannya f inverse y sama dengan 1 per f aksen x. Bentuk di atas dapat juga dituliskan sebagai ini, kalau di ini jadi dx per dy, 1 per f aksen x dy per dx. Jadi mungkin yang diingat adalah dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Contoh. Diketahui fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Tentukan f inverse di 4. Tentukan turunan f inverse di 4. Oke, kita mulai dari turunan pertamanya dulu dari f. Turunan pertama dari f adalah 5x pangkat 4 plus 2. Ini tentu tidak sama dengan 0. Mau berapapun nilai x, nilai ini, katakanlah x-nya 0 pun, nilainya tetap 2, bukan 0. Nah, y sama dengan 4 kan? Y sama dengan 4 itu hanya bisa dipenuhi jika X-nya sama dengan 1. Kita cari. Ini matematika biasa, nyari angka, ketemunya 1. Maka kemudian F inverse diturunkan di 4. Di 4 kan kalau X-nya 1, berarti sama dengan 1 per f aksen x. F aksen x-nya berapa? X-nya 1. Turunan pertamanya tadi berapa sih? Turunan pertamanya tadi adalah 5x pangkat 4 tambah 2. Kalau x-nya 1 berarti 5 tambah 2. 7. Jadi turunan dari inverse f di 4 sama dengan 1 per 7. Seperti itu, Rin? Apakah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita berarti lanjut ke ini tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Oke, fungsi eksponen natural. Fungsi eksponen asli atau fungsi eksponen natural. Kok Ibu tidak tahu? Oh. Oke, perhatikan. Karena turunan pertama dari ln x sama dengan 1 per x, ingat, turunan pertama dari ln x sama dengan 1 per x. Ini lebih besar 0. Untuk x lebih besar 0, maka fungsi logaritma asli monoton murni. Karena monoton murni, maka dia mempunyai inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut fungsi eksponen asli. Notasinya
EXP. EXP, nulisnya begitu ya. Jadi, berlaku hubungan Y sama dengan eksponen X, maka X sama dengan ln Y. Y sama dengan eksponen X, maka X atau jika dan hanya jika X sama dengan ln Y. Kenapa? Karena keduanya saling invers. Dari sini didapat Y sama dengan eksponen dari X-nya itu ln Y. Dan X sama dengan ln dari Y, Y-nya eksponen X. Jadi X sama dengan ln dari eksponen X. Definisi 8.2, bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E sama dengan 1. Ingat, bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E sama dengan 1. Sehingga dari sifat tersebut diperoleh, dari sifat yang tadi, fungsi logaritma natural ada sifat E pangkat A sama dengan ln E pangkat A gitu ya. Ln apa tadi pakainya? Ln E pangkat R sama dengan R ln A kan gitu ya. Kita lihat E pangkat R itu sama dengan eksponen dari ln E pangkat R. Kenapa? Eksponen dan ln kan saling invers. Jadi seperti ini, yang ini nih. Oh, ini. Nih ya. Y sama dengan eksponen ln Y. Maka E pangkat R berarti eksponen ln E pangkat R. E pangkat R ini, R-nya bisa turun di depan ln. Jadi eksponen R ln E. Dari sini menjadi X ln E, lihat di atas, ln E sama dengan 1. Maka ini menjadi eksponen R. Oke, E pangkat R ternyata sama dengan eksponen R. Jadi kita akan tuliskan eksponen X itu sama dengan E pangkat X. Oke, jadi kalau Ibu nulis Y sama dengan E pangkat X, ini sama dengan Y sama dengan eksponen X. Sama. Ya, ingat, ekspon E pangkat R itu sama dengan eksponen R. Eksponen X sama dengan E pangkat X. Jelas ya? Turunan dan integral fungsi eksponen asli itu kita lihat dengan menggunakan turunan invers, kita dapatkan Y sama dengan E pangkat X tadi ya. Maka kita tahu X sama dengan ln Y. Oke. Dari sini kita dapatkan dx per dy, ruas kiri diturunkan dx per dy sama dengan 1 per y. Ingat, turunan ln x 1 per x. Turunan terhadap y, ini kalau seperti implisit gitu ya, 1 per y, y aksen. Nah, y aksennya itu dy per dx. Dx per dy sama dengan 1 per y. Maka dari sini didapat Y sama dengan E pangkat X, dy per dx sama dengan 1 per tadi, yang tadi, dy per dx sama dengan 1 per dx per dy. Ini gimana sih?
sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Oh, itu Y dari ruas kanan sama dengan E pangkat X. Sehingga turunan pertama dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Turunan pertama dari E pangkat U, di mana U fungsi dari X, adalah E pangkat U kali turunannya U. Jelas ya? Sehingga integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Ini integral paling mudah sedunia. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Turunannya E pangkat X sama dengan E pangkat X. Turunannya E pangkat U adalah E pangkat U kali turunannya U. Nah, gampang kan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, contoh. Nanti contoh-contoh lain Ibu janji tulis, Ibu buat YouTube insya Allah nanti malam. Hitung integral E pangkat 3 per X kuadrat dx. Coba jawab jujur. Integral ini tampak mudah atau tidak mudah? Coba jawab Sivana Maharani. Sivana. Iya, Bu. Integralnya tampak mudah atau tampak mudah? Kelihatannya gampang atau susah? Gitu aja lah pertanyaannya ya. Susah, Bu, kelihatannya. Kelihatannya loh ya. Padahal enggak gitu kan. Nathan, lagi ngapain Nathan? Kamu belum nongol hari ini. Nathan, yuk Nathan, bangun. Halo, Bu. Ya, Bu. Susah atau mudah soalnya tampaknya? Susah, Bu. Susah? Waduh. Vira, Adinda. Vira. Iya, Bu. Soalnya kelihatan susah atau kelihatan mudah? Kelihatan susah, Bu. Kelihatan susah. Oke. Kita kembali. Tadi kita punya integral E pangkat U. DU sama dengan E pangkat U. Ini nih. Ini, no. Teng. Ini. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Maka kita misalkan apa? U sama dengan 3 per X. Kan? E pangkat U yang penting kan? U sama dengan 3 per X. Maka DU ruas kiri diturunkan, ruas kanan diturunkan. Jadi min 3 per X kuadrat dx. Jadi 1 per X kuadrat dx sama dengan min 1/3 DU. Udah. Tinggal masukkan kan? Oh, ini menjadi E pangkat U sementara 1 per X kuadrat dx sama dengan min 1/3 DU. Min 1/3 DU. Jadi min 1/3 DU E pangkat U. Min 1/3-nya keluarkan konstanta. Integralnya tinggal integral E pangkat U DU sama dengan min 1/3 E pangkat U plus C. Selesai. Ternyata gampang. Bu, Ada pertanyaan, Rin? izin bertanya, itu min 3-nya tuh dari mana ya, Bu? Baris ke berapa? Yang misalkan ya yang sebelah kanannya. Ini? Enggak, yang bawahnya ini. Terus ya itu. Min 3-nya. 3 per X kalau diturunkan jadi apa? Oh ya, Bu. Udah. Nah, 3 per X diturunkan, kalau ditulisnya 3 kali X pangkat min 1, berarti kalau diturunkan 3 kali min 1 kali X pangkat min 2. Jadi bisa kita tulis min 3 per X kuadrat.